cowok semua di sana. Kayaknya cowok-cowok pakai apalah, kebodas dan sebagainya gitu. Ya terbentuklah sebut dengan adres. Terus ayah ke sana kemari, akhirnya ini ngayah terus nih, nggak pernah kepikir ada uangnya itu. Itu nggak dapat gini? Enggak. Yang penting ngayah kan ada keuntungannya. Onen manpes ya Mas. Ada keuntungannya. Ya. Sekali ngayah itu keuntungannya apa? Napi. Sapiring nasi gratis, secangkir kopi gratis, sebongkok lokos gratis, kan melalui man. Itu ya. Waktu itu berkembang ceritanya Siti Markona tak iya. Itu kan Siti Markona tak iya. gitu. Nah, cerita Madura di mana seorang putri itu saya waktu itu memerankan Siti Markona. Jadi Siti Markona itu likunya. Ya, likunya kan itu ceritanya dari Siti kerjaan Madura dengan dialek Madura, dengan budaya Madura. Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, ketemu lagi bareng kita Dewi. Nah kali ini Kucita mau ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Nah tentunya salah seseorang yang sangat aktif dalam seni arce dulunya. Nah bisa dikatakan dengan lakon likunya, tapi ini adalah seorang laki-laki. Pasti kalian penasaran siapakah yang akan Kucita ngajak ngobrol pada hari ini. Tapi sebelum kalian nonton lebih lanjut video ini, kalian jangan lupa subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, dan like, share, and comment. So buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Pak Cadet. Om Swastiastu Pak. Ya. Maaf ya, boleh saya buka bahasa? Udah dong, kita kan sudah podcast. Buka dulu. Sekarang udah kelihatan. Asik banget. Biar enggak tadi terus diperkenalkan tapi wajahnya Ya, kelihatan. benar. Ya, ketika sudah dibuka, teman-teman kan udah pada tahu. Ternyata. Ternyata ini. Enggak, maksudnya ternyata bertunggu jadi gitu. Udah tua-tua tapi kan tetap benar. Iya, kita. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, kabarnya tetap pada suasana corona. Pada suasana corona, ya kabarnya tetap Ya, baik. baik. Ya harus baik. Sehat. Lama nggak ketemu ya? Lumayan, kalau nggak salah Ucang kira-kira tamat tahun berapa di sini ya? Weh, tahun 2015. 2015. Belum Bapak jadi Kaprodi. Sekarang kan Kaprodi. Dulu masih jadi dosen. Amanah. Iya, waktu itu masih nyusun S2. iya. Dari ya. Oh iya, Si ganteng. Belum pakai berarti saya waktu itu masih kuliah. masih kuliah. Ya maklum kan. Tapi kan kuliah S2. Syarat dosen itu kan harus S2. Saya sebenarnya enggan berkuliah. Makanya dari pimpinan harus S2. Kalau nggak begitu selesai jadi dosen jadi pegawai ya mau nggak mau harus S2. Langsung karena selesai. Dan sekarang kan udah jadi Kapolri. Nah, Pak, yang nggak mau membahas tentang hal itu, tapi saya mau membahas. Yang membahas apa nih? Yang saya mau bahas itu adalah terjunnya Bapak di dunia kesenian. Okay. Bapak kan udah ditauin sama orang-orang nih bahwa Bapak itu adalah Liku Muani, ya kan? Liku Arjo Muani. Nah sebelum itu dia mau tanya, meskipun Tiang sudah sering sama Bapak, tapi Tiang mau tanya, sebenarnya Bapak kelahiran tahun berapa? Lahir jadi Arjo apa lahir jadi manusia? Lahir jadi manusia. Duh, sih ketemu. Soalnya pertanyaannya tadi kan ada Arjonya dari iya, Muaninya, lahir dari Muani, jadi manusia ya? Iya manusia. Nah, sebelum jadi manusia tanya di apa lah? Jadi saya terlahir itu di sekitar tanggal 6 Maret. 6 Maret. Nah, udah lewat nih tahunnya. Udah baru. Sekarang udah tanggal Baru 14 10 hari yang lalu. Iya, selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih. Semoga panjang umur. Apa dirayakan tadi? Dirayakan? Jelas lah. Dirayakan? Jelas. Luar biasa. Ya, walaupun sudah tua tapi tetap perayaan. Dirayakan. Oh iya. Penting kan sehat ya. Iya. Nah, tahunnya 68. 68. 68. Berarti Sekitar 54 tahun yang lalu. 54 tahun yang lalu. 54 atau 53? Nah, pokoknya ya, ini pokoknya 50 tahun, 50 50. tahun. Nah, 54 tahun. Nah, Nike Bapak kan tamatan di ISI dan ya, juga S1, S2 isi, SMA-nya SMKI. SMKI. SMKI kena program 3-4 tahun.
Ika nyari program 4 tahun? 4 tahun. Dulu SMKI itu 4 tahun ya. Dari tukar 4 tahun masuk ke berubah namanya ditukar ke SMKI. Karena saya jalur 4 tahun. Setelah SMKN itu baru 3 tahun. Oh gitu. Nah, selama Bapak di SMKI ini nyari jurusan apa? Seni tari? Jurunya tari. Oh, tari. Ya. Saya kan suka dulu SMP, ketika SMP itu saya suka nari. Tetapi lebih mensukai dunia kerawitan. Oh. Setelah masuk ke SMKI malah kembali lagi ke tari. Oh gitu. Berarti nabung bisa, nari juga okay. Ya sekedar bisa aja lah. Dibandingkan anak-anak muda sekarang kan mereka denger aja udah mampu. Iya. Loh, kita harus blok dulu yang mana yang no, mana neng gitu. Jadi kalau pembelajaran dulu sama sekarang berbeda ya? Banyak berbeda. Banyak. Nah, yang mau nanya Niki, pertama kali Bapak Niki kalau di SMKI itu kan ngambil tari ya. Nah, kok bisa ke Arjo? Udah memang langsung ke Arjo atau ada nyari bagi seni bagian lainnya? Saya itu mungkin dibilang keturunan ya, keturunan seni. Karena dari ibu, bapak itu masih dia suka seni, ibu saya suka menggending. Oh iya. Kalau gending-gending Arjo itu, gending itu dia paling suka. Makanya satu keanehan bagi saya ketika ibu saya masih ada ya, sekarang kan udah melingkir di ruang dulu. Ya. Sampun numadis itu ya? Belum. Karena keturunannya belum ada yang. Belum ada yang. Iya. Belum menikah anak-anaknya ya. Nah, terus dia ketika dia mau bantu ke Sanggah, radio ke Sanggah. Oh gitu. Radio menjalan malu. Radio cuma bantuannya gitu. Karena di radio itu ada apa? Ada pesantian dan sebagainya, itu yang dia hobinya. Memang dia semenjak hidupnya dia tuh memang total dia melakukan itu, melakoni pesantian dan sebagainya. Kalau bapak saya memang penari Ramayana zaman dulu. Berarti intinya bapak ada keturunan seni lah. Ada keturunan seni. Nah, terus mengawali berkecimpung di seni modelnya itu dah Arjo duluan atau ada yang lain? Apa pengaruhnya? Selain daripada ibu juga ada kakak kan. Mau lu Camdung itu kan masih saudara saya nih. Bu Jero. Masih saudara misan. Oh gitu. Dari keturunan itu terus paman-paman dari paman itu rata-rata pemainnya seni semua. Ada seni tari, di tarawih dan sebagainya. Sehingga turun kami di keluarga besar itu adalah total. Memang kalau untuk urusan tukang gamel, tukang igel itu kita lah punya di banyak. Iya. Nah, Niko, bapak tuh memang yang tanyakan lagi tuh udah ke Arjo langsung apa ada Ramagong atau gimana? Loh, SMKI itu kebetulan kita suka berolah pikir ya. Buat pertunjukan topeng itu, misang-misang hibur gitu. Tidak ada pembinaan dari guru atau dari siapapun. Kita punya grup di kelas kan, ada grup, ayo nopeng. Akhirnya kan biasa berolah vokal. Karena ada unsur-unsur dari ibu keturunannya demen menggending, sehingga pelajaran menggending sesaisen yang menggending gitu loh. Akhirnya kita terangsang dengan ambil geringan ini can gending meme ini, saya mencoba bisa gitu. Di sana suka. Nah terus Arjo itu kan ketika itu diisi. Tapi sebelum saya pemain Arjo itu saya dulu berolahnya di Dramagong. Dramagong? Ya. Itu ingat nggak tahun berapa? Tahun 80-an itu sudah bermain Dramagong. 80-an. Nah, diawali dengan saya waktu itu mewakili Kabupaten Gianyar dalam festival Dramagong Remaja Sebali. Itu saya jadi pelawak budo gitu. Sudah jadi pelawak. Nah, sudah jadi pelawak budo. Itu kebetulan juara 1 pelawak budo favorit Sebali. Dari nak budo juara 1. Ya. Partner itu dengan Pak Wijo namanya dari Batuan. Itu terus di Pulau Malaysia ada Rawit Pulau Darmo. Nah, ini kita favorit total ini menjadi juara 1. Akhirnya kita membentuk grup ramai. Setelah festival itu ini dibangun namanya Bintang Remaja Gianyar, singkatannya BIRA. Ramagong BIRA gitu. Bintang Remaja Gianyar. Ini berkembang. Terus setelah selesai diisi kan 93 saya teman. Tua kan? 93 saya baru lahir. Nah itu. Saya sudah tamat S1 itu.
93. Saya selesai, kebetulan masih Juwana. Tahu dong Merot. Dan Merot masih diisi waktu itu kuliah terakhir, semester akhir ya. Oh, berarti Bapak lebih Saya tamat. Nah, Dong Merot masih kuliah. Yang Bapak sama Dong Merot? Besaran saya, pilihan saya lagi setahun. Terus, nah kebetulan kan waktu di situ ada upacara di Puro. Itu kalau nggak salah nyejernya sekian hari gitu loh. Maka dari itu beberapa mahasiswanya ditugaskan untuk ngayah gitu. Nah saya jalan dulu kan satu lokasi kos nih. Ya. Nah tempat penampungan orang-orang yang kuliah gitu loh. Tuh. Kemudian ngobrol-ngobrol di sana. Karena saya tamat, walaupun sudah tamat saya masih ngekos di sana gitu. Masih ada aktivitas di ngobrol-ngobrol, mau bikin ngayah apa? Dan cowok-cowok semua di sana. Ngayahnya cowok-cowok pakai apalah, bondes dan sebagainya gitu. Ya terbentuklah sebut dengan adres. Adres itu Arjo Bondres. Arjo Bondres. Nah, waktu itu saya jadi wijil gitu. Ada saya jadi wijil, terus Suwiro jadi penasihatnya, Johanna jadi mantrinya, Dek Cilik jadi sarainya, likunya itu Gong Parisu. Oh, jadi Bapak bukan langsung jadi liku? Gong Parisu dia situ. Oh gitu. Itu adres gitu aja namanya? Adres aja Bondes. Nah, kita kan awalnya ngayah di Puro. Selesai ngayah di Puro, ternyata penonton di sana, salah satu penontonnya suka gitu. Akhirnya modal di puranya dia gitu, di puranya dia modal, kita ngayah ke sana juga. Terus ngayah ke sana kemarin, akhirnya ini ngayah terus nih. Nggak pernah kepikir ada uangnya gitu. Itu nggak dapat gini? Enggak. Yang penting ngayah kan ada keuntungannya. Konden manpes ya mantu. Ada keuntungannya. Ya. Sekali ngayah itu keuntungannya apa? Napi. Sapiring nasi gratis, cangkir kopi gratis, sebengkok rokok gratis. Kan melalui man. Itu ya. Melalui man, nasi man, toko man, kopi man, hiburan man. Nyak benak kedek, raga ben puas gitu. Jadi terus setelah ngayah sering itu kan sering sekali menyampaikan ke penting mas nih dengan Pak Plan. Kok sering sekali menyampaikan ini ya untuk ayah akhirnya duduk bersama setelah ada lama-lama lah itu mungkin sekitar 1 tahun kan. Akhirnya Pak Plan di sana lah saya termasuk berterima kasih sekali dengan Pak Plan karena di penting mas kita tercetak menjadi seorang penari yang kenal gitu. Kalau terus begini kenapa nggak dibentuk? Ini bahasanya Pak Plan. Bentuk aja menjadi arjo, kita lengkap jadi pemain lain. Nanti saya yang nyiapin pakaiannya semua. Itu sumbangsihnya Pak Plan. Terima kasih Pak Plan. Itu gratis. Pak Plan. Gratis kita dikasih satu set pakaian. Akhirnya terbentuklah menjadi Arjo Printing Mas. Nah kebetulan kan waktu itu Gong Parisu kan pulang di Gianyar nih nggak bisa aktivitas terus karena kesibukannya di tidak salah bom megai saat di lain. Itu akhirnya saya lah yang dialat dan diliku oleh teman-teman. Oh gitu. Berarti saat itu waktu pembagian kostum, goman kostum liku langsung kostum baru. Oh, kostum. Nah, pertama kali ngigal berarti kan Arjo Muani Printing Mas. Ya. Nah, pertama kali nari itu di mana dan pasti ada ceritanya. Pasti saya lupa ya. Oh gitu, pasti lupa. Ya. Pertama masa ngebah pakaian baru pertama kali ngigal itu dengan lengkap kalau nggak salah di Griyo Braban. Griyo Braban yang ada di pasar bukan Braban Bapak. Itu di sana ada suatu event besar Karyo di Griyo. Kita dibilang ya di sana lengkap sekali pemainnya. Itu sudah Arjo Muani semua sudah gitu Arjo Muani. Arjo Muani Printing. Awal-awalnya kan kita Arjonya tetap 6 orang. Ada 5-6 orang dengan masuknya unsur seperti ada limu dan sebagainya gitu loh. Nah akhirnya kita pelan-pelan berjalan untuk melengkapi itu. Siapa lagi? Nah waktu di Braban itu pertama kali Arjo Muani. Arjo Muani. Yang komplit. Nah kalau Arjo itu kan ada lampan ceritanya ya Pak ya. Nah kalau Pak tuh memilih cerita Nafi. Waktu itu berkembang ceritanya Siti Markona tak iya. Itu lengkap. Siti Markona tak iya. Madura. Oh gitu. Nah, cerita Madura di mana seorang putri liku, saya waktu itu memerankan Siti Markona. Jadi Siti Markona itu likunya. Ya, likunya kan tuh.
Kitanya dari putih kerjaan Madura, dengan dialek Madura, dengan budaya Madura. Nah, beda halnya dengan senior-senior atau seniman Bali yang lainnya membuat suatu cerita walaupun ceritanya di luar. Contohnya sampai Intai. Sampai Intai itu kan tidak mengungkap semua. Contohnya seperti misalnya mantrinya, sampainya, enggak dia berbahasa Cina atau menggunakan dialek Cina dan konten Bali. Tapi kita ingin merubah ini karena kita domainnya kan lucu nih dagelan. Kita menjual lelucon dibandingkan menjual yang lain gitu loh. Berarti saat pementasan itu semua menggunakan ada yang dialek Madura dan ada yang dialek Minang. Oh gitu. Nah, maka dari itu dipilih dengan ceritanya Siti Markona'ah dijodohkan dengan putra dari Minangkabau Sumatera. Ketemunya budaya Minang dengan budaya Madura dalam kemasan budaya Bali Arjo itu. Inilah uniknya kita. Itu yang uniknya. Sehingga penonton yang satu banyak ngupah kita kan, kita pernah di sana. Bawa mantis tuh. Udah dapat uang, udah dapat uang. Tapi bedik. Bedik itu mungkin coba bedik itu. Ya mungkin sekitar ya cukup lah beli makan. Oh iya untuk iya. 15 orang. 15 orang. Nekat penabuh di kan? Oh iya. Nah di sana keunikannya penonton yang ada di satu banjar itu kemungkinan didengar oleh penonton banjar lain. Sehingga banjar lain pun gengsinya kalau nggak ngupah kita sepertinya dia nggak ngodalin itu waktu itu. Akhirnya dari banjar ke banjar, dari desa ke desa, kabupaten-kabupaten, kecamatan, akhirnya kita menguasai seluruh Bali. Iya, itu nah, terkenal banget. Di zaman itu, zaman Bungon tetap eksis nih. Tahun Radio Moni Pinding Mas itu terkenalnya di Bali itu tahun 96. 93 berdiri mengumpulkan semua kekuatan, melengkapi pemain, mengemas ceritanya secara akademik karena kita orang-orang akademis semuanya, mengemas itu bagaimana menyusun, mempolakan sebagainya sehingga terwujudnya menjadi satu bentuk Arjo yang memang kemasannya kemasan terbaru, Gres gitu. Tahun 96 itu kita masuk ke PKB Misalkan Bali. Di sana direkod sama TPRI disiarkan bom seluruh Bali dengan cerita Siti Markona'ah tak iya. Berarti sudah melanglang buana Siti Markona'ah berapa lama nih ke masa kejayaan Siti Markona'ah tak iya nih ke. Kalau Arjo Muaninya kita memang target waktu kita berkumpul di Pinding Mas itu targetnya 10 tahun. 10 tahun. Di tahun ke-13 kita baru merasakan oke lah sekarang pemain silahkan mau ada acara lain, grup lain sebagainya silahkan. Tapi organisasi secara keutuhan tidak pernah kita bubarkan. Oh berarti ini kan tidak bubar ya? Tidak bubar. Masih inventaris apapun yang dimiliki oleh itu masih tetap. Oh iya. Wih. Sampai sekarang tidak pernah dibubarkan itu. Oh ini kan ada yang mau request silahkan. Kalau ada yang request gimana bisa nari? Tapi zaman corona ini jangan dulu. Tiang itu ada banyak gini ya. Kalau saya misalnya ketemu dengan masyarakat dulu gitu. Kadang-kadang dia cerita kenapa Arjo Pinding Mas itu nggak lagi manggung. Kalaupun manggung pakai tiket 500.000 saya akan bayar. Ada yang bilang begitu. Mungkin karena saking kangennya gitu. Tapi kan kita sekarang berpikir kalau kita manggung dengan siapa? Limur sudah tidak ada. Ya, main limur kami Pak manggung Kang Suarjana manggung Kapo sudah di Ronggilu kan. Colong lebih dulu di Ronggilu. Nah, terus ada mati tua sudah di Ronggilu. Tinggal sisanya aja sekarang. Tinggal makin Bapak. Kira-kira kalau saya terakhir aja ya, saya ngusul ke Ronggilu terakhir. Jangan. Biar nutup dulu di sini. Yang lainnya saya kasih lebih dulu. Oh gitu ya. Nah Pak, ya Niki kan unik banget, Niki kan sampai ya bisa dibilang 10 tahun. Niki kan berarti pagi malam gitu ya, pasti ada siap malam setiap hari. Nah, bahasa senior suhu saya yaitu Bapak Sijo. Kita kan saya sering ke sana dengan beliau. Nih kalau jadi seniman, kalau jadi pergina dari sana beliau, musuhnya cuma satu, Lais. Kalau jadi pergina Lais, dia kalau ngitung kano, ngitung lawang, pules kan bersepang. Nah ini bahasanya. Maka dari itu ini menjadi sebuah pemikiran saya.
apalagi saya masuk di kalangan akademik sekarang kan, saya memikirkan itu. Ternyata musuh perizinan itu adalah laris. Yang kedua dikasih tahu beliau. Jadi perizinan lengkapilah dengan macam-macam. Tadi macam buku seliliun tadi kalau ada gugu, bingung kan? Boleh membaca buku tapi jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Boleh percaya sedikit ya. Artinya begini, artinya ketika kita percaya satu buku kita akan menjadi sosok yang fanatik. Iya benar. Kita fanatik dengan satu buku, padahal buku yang lain masih banyak menawarkan suatu referensi yang berbeda-beda. Karena itu baca buku sebanyak-banyaknya, gunakan sebagai referensi. Untuk melengkapi kehidupan, kepribadian, keseniman. Iya benar. Nah, Pak, pertanyaan yang paling sering saya tanya karena kan Bapak ini liku apalagi sebagai pelawak yang melontarkan lelucon. Pernah nggak selama pentas itu tengah? Itu sudah pasti. Dan yainnya gitu. Yang artinya begini, kan setiap kita pentas kadang-kadang kita salah ngambil kandel ya, ngambil bahan orang. Bahasanya begini simpel ya. Ya nak kiap galang bang, ya nak seduh kasih bang kan gitu. Ini menjadi dasar sama aku mikir seniman. Kalau di satu daerah misalnya anggaplah daerah yang terpelosok, terisolasi, singlah TV, kita membawa kanon yang ada di televisi, kan itu sudah sama dengan antara ngedung aku kaden tuh pasang awak pesu. Yang berikutnya itu pada saat musim-musim orang wedding ya, anten kita ngelawak orang makan kita di situ ya. Tapi saya punya akal. Ketika itu saya tidak mau target lucu. Kalau memang ada situ, karena kan kita di sana kan untuk mengisi acara, bukan membuat lelucon kan. Kalau Pak pentas, kalau bagaimana caranya Pak biar ini lucu, kalau itu kan request. Kalau dia request, saya juga request. Jangan kasih orang itu makan. Benar. Tapi kalau kita nggak ada request begitu, jadinya kita mengisi acara. Jadi saya punya akal. Makanya saya melengkapi diri dengan kado-kado yang diambil dari sastra. Mungkin Ocha pernah dengar kado saya yang di Liku itu. Apa sebenarnya? Kalau zaman orang-orang stres, banyak orang stres, apa sih obatnya? Nah, ini kado saya nih. Obatnya hanya dua, musab dan ingat. Nih, bukannya orang itu seperti. Artinya begini, orang stres itu banyak dibagus pada sektor ekonomi dan keuangan. Kalau kita pernah minta, ini sastra ya. Pernah minta, pernah minjem, kita harus ingat mengembalikan dan ingat memberikan sesuatu. Artinya kalau kita pernah minta, catatlah di dalam buku. Kalau kita pernah memberikan, catat di air. Harus musab itu. Jangan itu diingat. Ya kalau dia mau mengembalikan kalau enggak, kita kan harus mengingat itu. Kita biasa stres salah satunya. Nah, terus ada yang ingat, ada yang keras dulu. Keras dulu misalnya kita jadi penampil seseorang tidak harus keras selalu, ngomongnya keras selalu, harus juga lemah, harus juga lembut. Jadi dalam bahasanya ada misalnya ada orang merot dan orang moped gitu loh. Kan wanita ada lemah dia lembut dia sana. Jadi sedang sambil ngiring pembedak sama mungkin kan dia keras kan dia sedang sambil ngiring sama orang dia kan semuanya kacau. Nah itu kanda-kanda. Jadi melengkapi kanda dengan atau bahan itu materi kita lawak itu dengan suatu sastra jauh lebih kita mendapatkan sesuatu ringan. Misalnya kalau orang pas lagi makan kita nggak usah dipaksa untuk orang mereka tertawa. Kita berikanlah suatu sajian yang memang betul-betul mereka nikmati sambil makan, tapi mereka menikmati untuk bekal pulang. Iya benar. Sanalah menjadi sebuah tontonan yang menjadi tuntunan sehingga dia bisa menjadikan tatanan dalam kehidupannya. Itu. Jadi kita sebagai seorang bondres itu juga harus memahami situasi Pak ya. Nah, jadi bagaimanapun keadaannya kita juga harus bisa memahami seperti yang Pak bilang tadi. Karena di dalam penelitian saya terhadap bondres itu peran dan fungsi bondres dalam kehidupan itu kan tidak total kita harus melawak. Iya. Bondres itu bisa dia menyindir. Nah, karena dalam bondres lawakan itu adalah disebut dengan satire namanya. Itu satire itu sindiran yang sangat halus kepada suatu instansi atau lembaga. Kita boleh karena kita ada hak di sana. Dan seni pendidikan boleh begitu.
gitu. Kita boleh mengagum-agum seseorang, mendukung seseorang. Misalnya di Bondes pada saat kampanye kan, sejelek apapun kandidat yang diusung oleh yang upah kita bilang itu terhebat, terbagus, terbaik. Tidak ada yang mengalahkan sosok itu. Kan itu kita mengagumkan, itu hak kita karena kita di Bondes. Berarti kalau jadi Bondes itu sebenarnya kita itu bebas Pak ya? Bondes sebuah pertunjukan yang sekarang sudah merasa mandiri sehingga kebebasan terjadi. Iya, tapi cuman pentingnya begini, kan ada logika, estetika dan etika, tetap terjadi. Itu yang harus ini. Keindahan itu orang-orang suka menonton, tapi kita harus tetap dengan akal sehat, dan etika. Etikanya. Jangan sampai menyinggung, menuding seseorang. Ya. Kalau menuding kelompok ya nggak apa-apa, karena di kelompok itu kan kita sering banyak orang gitu, secara samar lah. Nah makin niki Pak pandemi, saya bilang katakan pandemi apa pandemi? Pandemi corona covid niki. Ini ada bulan-bulan karena belum disebut oleh pandemi. Oh gitu. Iya. Kalau sudah dijemput baru pulang. Pulang dia. Mana enggak jemput niki, dijajah pandemi ke, dia jemput adalah niki pandemi Pak. Nah makin kan hampir semua seniman itu diam. Termasuk Bapak, apakah ada kegiatan? Betul. Termasuk saya, mungkin udah hampir setahun ya. Pandemi berjalan setahun. Jadi antara tapel dan katung itu ada saya. Kayak bobo-boboan. Ya, setiap kita cek mudah-mudahan nggak ada kecoa aja yang berbasi. Karena Bapak kan selain jadi liku nih kan memang kan juga aktif di Bondes, juga kan topeng juga. Nah makin pandemi seperti ini kita diam. Apakah ada pementasan? Ada beberapa topeng biasanya bisa. Topeng karena ada berkait dengan upacara, kita ada bagi kita personil kita cuma 1-2 orang. Kalau yang Bondes mungkin lebih gitu. Bondes pernah juga beberapa kali. Tapi situasinya ya karena pun terpengaruh karena pandemi. Iya, karena pandemi ya. Ya, kita nggak enak main lucusan gitu loh. Benar-benar. Karena kan lucusan. Situasi masih sedih begini. Iya, benar-benar. Itu. Yang penting raga peman ada nak ngurit kan ngaya hapen sing membayar Pak asal jadi kanggo Pak. Tapi tetap ada kunjung. Ada kunjung. Ya, kan sepiring nasi. Sepiring nasi, rokok, kopi. Kopi itu dahulu. Bagian dari cukup. Ya. Nah Pak, Niki mumpung ngapain dan session terakhir Niki karena waktu juga nih beri dong pesan-pesan dan harapan untuk teman-teman di rumah. Oh gitu. Nah, baik generasi muda yang ada di Bali khususnya dan umumnya di Indonesia, karena orang Bali itu sekarang menyebar di seluruh Indonesia, yang berkeinginan menjadi seniman, saya katakan menjadi pelaku seni. Jangan canggung-canggung, jangan ragu-ragu. Silahkan kalian memulainya dari sekarang. Jangan menunggu siapa-siapa nanti gurunya. Mainkan aja dulu, berbuatnya dulu. Yang penting adalah etikanya tetap dijaga, sopan santun tetap dijaga. Itu aja di panggung kuncinya. Yang berikutnya, Anda akan menjadi seseorang dalam berproses. Karena proses itu yang penting. Tidak ada seniman yang hebat tanpa melalui proses. Semuanya melalui proses. Jadi lakukan sekarang, baru Anda berproses. Kalau tidak pernah mencoba, Anda bisa bilang udah bagus, udah hebat. Coba dulu, baru silakan. Karena Pak Codet menjadi seperti ini, kita melihatnya dia terkenal dan lain sebagainya, prosesnya panjang. Ya, proses dari kita belajar, dari kita mencoba, dari kita terjatuh, akhirnya kita bisa berjalan. Ya, pokoknya banyak dilema dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang di Bali kan unsur yatnya masih ada. Unsur yatnya masih ada. Yatnya ini akan memegang kesenian Bali. Yakin nggak yakin, saya sangat percaya sekali. Maka dari itu saya sering mengungkapkan bahwa selama yatnya ada di Bali, kesenian Bali itu masih tetap remat seni pertunjukan tetap aja. Seenune nak mayatnya. Seenune mayatnya seniman tuh singkel ada yang pernah bilang tuh seenune mayatnya seniman tuh tidak mungkin kelaparan. Oh iya, boleh. Ada nak ngurin tuh, ada tinggal ini. Ada. Kayaknya pengede kan. Oh iya. Oke deh Pak, karena waktu juga terbatas. Terima kasih banget dan udah
Sama-sama. sempat ngobrol-ngobrol, lain waktu kita ketemu lagi, siapa tahu kita bisa virtual lagi. Ya. Berjumpa di keadaan yang lebih baik. Ya, artinya saya juga berterima kasih wajah saya yang mungkin lama tidak kelihatan Ya, di kangen. media, ini sekarang sudah dimunculkan kembali. Untuk mengobati rasa kangen yang terakhir nih, coba nak asitir mangkonah nih, kayak si dialek nih. Jadi menutup dan tadi deh. Kalau dialek Semarang, dialeknya kental dengan Madura. Oh iya, ya. Coba sedikit nih. Bu Samyani kau begitu, jangan begitu. Kalau kita di sini kan terima kasih banyak. Sampai jumpa lain hari lain. Ya, saya tutup, silahkan ditutup. Aduh, ternyata begitu. Aduh, jadi yang mau nanti Arjo Muaninya ini Siti Markonahnya yang kangen, ayo undang siapa tahu mau pentas. Nah Pak Tada, terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah nonton, dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, share, like, and comment. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, dan salam hore yuk. Salam hore. Dadah.